Maulid udah habis. Ya masih banyak banget ya. Iya. Udah nggak ada Maulid lagi. Masih dia tanggal 8. Tanggal 8 November. Iya. Sabtu, Jumat malam Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah naqra hadiyatan wasilatan ila hadratil muallifi bihadzal kitab Aqidatul Awan Syekh Ahmad Al-Marzuki usuli wa quli wa ijma'in wa arwahi jami'i sayyidatina wa mu'allimina wa asatidina bidin wa ila arwahi jami'il muwaqifin wal mubikin wal muqimin wal amilin bihadzal majlis wa istalim wal fatayat. Nah khususan dari almarhumah saja Dr. Andanya Maryam binti Muhammad saja Jamaimunah binti Muhammad Salimah Furima Walita Ajmain Allah Nagasyahum Birrahman Maghfirah Yaskinahum wa yuli darajatihim biljannah wa ya'udu alaina min barakati ulumihim anwarin wa asrarihim fid dini wa dunya wal akhirah wal fatihah bil qabul wal wusul ila jami'il ma'mul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Amma ba'du. Para asatidzah, guru-guru kita saja Sidodijat, saja Sumiati, saja Hadiah, para guru-guru yang lain, pengurus Majlis Ta'lim Al-Fatayat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puja-puji syukur adalah milik Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kemampuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini istiqomah kita di dalam majlis kita, Majlis Ta'lim Al-Fatayat, setiap hari Senin pagi. Mudah-mudahan dengan berkat keistiqomahan kita mengaji, Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita. Yang sudah maupun yang belum, mudah-mudahan Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai mana terakhir, Bu? Sejenak. Sekarang hamzatu Amuhu wa abbasun kaza ammatuhu sofiyatun zatu ikhtidzar. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza. Jadi Hamzatun ammuhu wa abbasun kada amatuhu sofiyatun zatu ikhtidzar. Jadi kalau bahasa bahasa syair ya gini dah, kadang-kadang menyalahi beberapa kaidah nahwiyah, tapi ya bahasa syair. Makanya kalau syair kadang-kadang, Bu, kalau syair kemudian dilakukan, ditagoni, itu kadang-kadang kita kudu hafal tulisannya. Kalau nggak hafal tulisannya, ntar pas nulis salah.
Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Harusnya gitu. Harusnya pendek ya. Tapi kalau lagi syair, iya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gitu kadang-kadang gitu. Ya Rabbi sholli, ya kalau syair gitu. Dan boleh tagon nih namanya. Jadi kalau di dalam urusan syair kadang Pendek dipanjangin. iya pendek dipanjangin, panjang pendekin, kadang-kadang gitu. Amal iya sesuai lagu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asrofi badrin fil kauni asrof, harusnya gitu. Asrofi badrin fil kauni asrof, ya dipanjangin. Iya, tapi makanya kudu hafal tulisan gitu. Kalau kadang-kadang tuh kalau selawat apa-apa segala macem, yang kudunya panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Nah ini termasuk ada isim yang harusnya nggak boleh fathatain, boleh di fathatain gitu. Aisyatun harusnya Aisyatu kalau dapat ambil jazm an Aisyata bukan an Aisyatin. Iya, ya pokoknya kalau syair boleh gitu tagon. Boleh. Kadang-kadang yang ngepasin belakangnya. Misalnya doa gini. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, juga minal adzi wal kasal. Nah, harusnya wa na'udzubika minal adzi wal kasali. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, harusnya gitu. Minal jubni wal bukhli harusnya. Tapi karena syair ada doa dipasin biar belakangnya kedengarannya enak. Wa na'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal adzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul. Kita bacanya gitu. Kalau tulisannya minal wal bukhli gitu. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal gitu. Jadi ya gitu dah kalau bahasa. Allahumma inni a'udzu salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil wa sihatan badani wa ziyadatan fil wa barakatan wa taubatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan hawin alaina fi sakaratil. Itu kan enak gitu. Kalau dibacanya kurang enak nggak pas. Nah ini Hamzatun ammuhu wa Abbasun kaza. Sayyidina Abbas siapa? Ammuhu, Ammun, yaitu pamannya Nabi. Berarti dia apanya Abdullah, apanya bapaknya. Kalau paman siapanya bapaknya? Ada boleh iya. Wa Abbasun, begitu juga Sayyidina Abbas. Ya Allah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Ammatuhu, kemudian Nabi punya bibi. Siapa? Sofia. Tuh Sofia bu, makanya namain Sofia, Zainab, Hindun, Dun gitu. Sekarang anak sekarang namanya susah banget, namanya ya Hindun tuh. Ya saya Hindun. Zainab. Kalau adiknya Hindun, Aisyah ya. Sasa. Ya Aisyah. Siapa? Sayyidah Sofia, bibinya Nabi, Zatuh Tija yang ngikutin baginda Nabi. Wa qabla hijratin Nabil Isra, dan sebelum Nabi hijrah, Nabi melaksanakan Isra. Apa itu Isra? Yaitu satu perjalanan min Makkatin, dari kota Mekah, lailan di waktu malam, likudsin menuju Baitul Maqdis Al-Quds. Jadi Baitul Maqdis itu disebut Al-Quds, disebut juga masjid. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yudro, yang dapat dilihat. Jadi peristiwa Isra-nya dapat kelihatan di bumi masih, yang ditampakkan. Sebelum Nabi melaksanakan hijrah, maka Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kota Mekah di waktu malam hari menuju kota
Al-Quds di Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang ini dapat dilihat, yang ini dapat maksudnya kelihatan gitu. Wa ba'da Isra'i urujulis sama. Setelah wa ba'da dan setelah Isra'i, Nabi melaksanakan peristiwa Isra. Uruj, Mi'raj. Nabi naik di sama menuju langit. Hatta sampai ro'an nabiyyu, ro'a melihat siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabban, kepada Allah Tuhan kalama yang bercakap-cakap. Min ghairi, tetapi di dalam percakapannya min ghairi, tanpa kaifin, bentuk. Jadi Nabi melihat siapa Rabban kalama, Tuhan dan yang bercakap-cakap. Jadi Nabi nanti dalam peristiwa Isra Mi'raj bercakap-cakap dengan berdialog dengan Allah. Tapi berdialognya dengan Rabban kalama, Rabban kalamanya min ghairi kaifin, tanpa memiliki bentuk. Wan hisorin, dan tidak ada di dalam ruang. Itu kita namain biar gampang, waftarot. Jadi kalau sesuatu yang susah kita nyebutnya anu, kadang-kadang kan gitu ya. Iya. Gitu. Si anu tuh mau bikin anu gitu, kita kadang-kadang gitu kalau lagi buyang. Kalau iya. Atau kalau lagi saking susahnya kita nyebutnya anu gitu. Kalau nggak anu apa lagi kadang-kadang? Hah? Itu tuh. Kalau orang Bu, tanahnya kebanyakan. Kita nyebutnya bagaimana? Pokoknya dari mari sampai sono dah gitu, sono. Jadi kalau susah dijelasin, kadang-kadang kita nyebutnya begitu, anu, susah ke sono. Oh, dari sini nih tanahnya pokoknya dia tuh termasuk sablak-ablak. Iya, tuh yang lu tinggalin sekarang tuh emang dulu tanahnya dia juga tuh, gitu. Dulu pokoknya gitu sablak. Jadi kalau ada kalimat yang susah dijelasin begitu. Nah Allah ini susah dijelasin. Rabban, dia Allah Tuhan, kalama bercakap-cakap. Tapi bercakap-cakapnya gimana? Susah dijelasin. Min ghairi kaifin, nggak punya bentuk. Wan hisorin, nggak punya ruang. Waftarot, setelah itu mewajibkan. Jadi setelah di dalam percakapan itu iftarodo, Allah mewajibkan alaihi kepada baginda Nabi khomsan, sholat 5 waktu. Ba'da setelah khomsina 50 farad waktu gitu. Wa balaghal ummata bil Isra'i, nanti penjelasannya. Dan sampailah kepada umat, wa balagha, dan telah sampailah ummata kepada umat, bil Isra'i, dengan perintah Isra, wa fardi khamsatin bilam tirai, dan kewajiban sholat 5 waktu yang udah enggak bisa ditawar lagi gitu. Jadi nanti ada sejarahnya khomsina 50 ditawar-tawar jadi 5. Nah yang 5 bilam tirai, habis sudah. Ini berapa cabai nih sekilo? 5.000, 3.000 dah. 4.000 dah, 3.500 dah, gitu udah habis. Enggak tawar lagi, udah 3.000 mentok. Qad faza siddiqun, telah beruntung, qad telah sungguh-sungguh, faza beruntung siapa siddiqun, orang yang membenarkan. Apa yang dibenerin itu orang bitasdiqin, dengan membenarkan lahu peristiwa baginda Nabi, wabil buruji, dan peristiwa Mi'raj. Asidku, dia membenarkan, wafa ahlahu, maka benar-benar sempurna gitu imannya itu orang. Wafa itu melaksanakan dan mendengarkan. Udah artinya Bu. Jadi Nabi di antara pamannya siapa? Sayyidina Hamzah. Kemudian di antara pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Di antara bibinya Sofia Zatuh Tiza, yang juga masuk Islam. Jadi keluarganya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemarin kita tahu daripada daripada anak-anaknya Nabi. Kemudian kita tahu siapa istri-istrinya Nabi. Kemudian kita tahu sekarang keluarganya baginda Nabi, di antara paman, di antaranya Hamzah dan Abbas, di antara bibinya Sofia. Wa qabla, ini bulan apa sih? Udah masuk Isra Mi'raj aja nih. Wa qabla, dan sebelum hijrati, Nabi melaksanakan hijrah. Al-Isra, Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sebelum dihijrahkan, diisra mi'rajkan. Iya, ini bulan Jumadil Akhir, Rabiul Akhir ya? Rabiul Akhir, setelah Rabiul Akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sabat, puasa lagi, Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj. Isra-nya min Makkata, dari kota Mekah, lailan di waktu malam, likudsin yudro, menuju Baitul Maqdis. Nah, di dalam peristiwa yang sangat sebentar, sepertiga malam. Jadi dulu kayaknya kalau jelasin ini puyeng, buru-buru dulu. Kalau kita sekarang kayaknya udah nggak tapi puyeng, Bu, jelasin begini. Dulu saya naik dari Tanjung Perak, tepi laut tuh mana Surabaya, naik kapal laut ke Balikpapan, ke Kalimantan. Dari Jakarta ke Surabaya 12 jam, 14 jam dulu. Oh, sampai berangkat habis sembahyang maghrib sampai udah pagi jam 8. Jam 10 naik kapal laut dari Surabaya ke Balikpapan. 2 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam dari Jakarta ke Kalimantan. Dan sekarang naik pesawat 40 menit, sejam paling begitu. Jadi kalau orang dulu jelasin Isra Mi'raj, guru-guru dulu motor belum ada, mobil belum ada, puyeng kali dia jelasin dia. Nah kalau sekarang udah gampang gitu jelasin Isra Mi'raj. Nah dulu itu ketika dijelasin dan belum ada orang percaya, wafat sempurna. Makanya yang percaya siapa? Abu Bakar, digelarin As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kenapa dia benerin? Emang masih susah dijelasinnya gitu. Kalau jelasin sama sekarang nih, Bu, kalau jelasin sama orang yang dulu nih kita jelasin. Kalau mau telepon begini, kita punya saudara di mana? Di Malang. Kita punya saudara di mana? Di Yogyakarta. Kalau kita kangen sama saudara kita, dulu nih tahun 50-60, kita angkat loh 50. Iya. Iya, makanya orang dulu kalau dijelasin susah, maksud saya gitu. Orang zaman dulu kalau dijelasin gini, Bu, kalau kita kangen sama anak, sama saudara di Malang, sama saudara di Jogja, kita langsung lihat aja, kita telepon, kita angkat. Orang dulu percaya nggak, Bu? Iya. Sekarang kita kalau mau ketemu teman kita, saudara kita nih, yang di Malang, Om Yus misalnya, yang di Jogja teman kita, tinggal kita pencet, kita lihat mukanya, video call. Dulu percaya nggak orang, Bu? Susah. Lah kagak ada. Sekarang kalau kita mau telepon saudara kita di mana-mana. Oh, jangan. Lah jangan kata timbang di Malang, Bu, ada yang umroh, ada yang haji, loh gitu. Lagi di Arafah nih, ya. Gini, ya, gitu kalau orang dulu tuh. Kalau orang sekarang gampang dijelasin, emang apa? Orang dulu susah banget percaya. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kendaraan namanya buruk, barkun, kilat. Kencengnya kayak kilat menyambar. Kereta bus aja cuma berapa menit. Jakarta Bandung dulu lewat sini puncak Cianjur Bandung 6 jam dulu. Habis 6 jam ada tol jadi 2 jam setengah. Ada bus jadi 40 menit. Ntar habis buset gitu ya. Iya. Jadi kalau imannya kita, Bu, imannya orang sekarang kalau nggak mau beriman rugi. Emang apa? Udah gampang penjelasannya gitu.
Kita masih nggak percaya Nabi pernah Isra Mi'raj. Masa iya sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh banget. Nah dulu 3 hari ke Balikpapan. Saya perginya emang nutur ya. Dari sini ke itu nutur naik bus ke Surabaya. Dari Surabaya kagak punya ngecer nutur. 3 hari 3 malam Bu, mana laut kagak ada pinggirannya ya. Iya kagak ada pinggirannya, naik apa namanya kapal di laut ya Allah, tengah malam laut kagak ada pinggirannya, mati dah gue ya orang Betawi ya. Apa aja saya pikirin dah itu benar Bu. Begitu pulang menang ya nggak? Begitu sampai sono pemilihan ketua menang, begitu menang katanya lu mau pulang naik pesawat lah 50 menit Bu, bus capek ya Allah, punya duit sama nggak punya duit bedanya kelihatan semua. Nah orang yang dulu gitu, makanya dulu ketika Nabi nyampein, kalau dulu kadang-kadang jelasinnya kita begini doang, kadang-kadang nih kalau Ustadz Kiai dulu Nabi SAW Isra Mi'raj, yang ngisroin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya cepet naik buruk, barkun, kilat. Itu sama kayak misalnya kita pergi Bu, kalau semut jalannya dari sini ke rumah saya aja bisa 3 hari 3 malam nih semut. Tapi kalau dia nempel di baju kita yang bawa, dia balik lagi kemarin nih semut, nempel nih. Begitu nempel sampai rumah saya, balik lagi. Semut cerita sama temennya, udah dari rumah Ustaz Tony, bohong, kalau temennya gitu ya. Karena kalau dia jalan sendiri mustahil. Tapi kalau dia saya bawa, balik lagi, bener nih, tuh nih bawa nih gula dari sono gitu. Semut cerita, kalau kayak kita paling ceritainnya begitu dulu. Rasulullah kalau jalan sendiri mustahil, tapi dijalankan, asro dijalanin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ceritanya memang susah, kalau sekarang Surabaya jauh banget, Malang jauh banget, lihat mukanya tuh kelihatan. Gitu. Jadi dulu Nabi SAW Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik setelah Isra Mi'raj lis sama menuju langit. Hatta sampai ro'an Nabiyu, beliau Nabi melihat siapa Robban Allah Subhanahu wa Ta'ala kallama, bercakap-cakap. Tapi tetap ada hal yang nggak bisa dijelasin. Bagaimana bercakap-cakapnya? Min ghairi kaifin, nggak ada bentuknya, Allah nggak bisa dijelasin. Kalau kita bentukin Allah wan hisorin di dalam ruangannya Allah, wah nggak bisa. Berarti Allah sama makhluk. Jadi ada hal-hal yang tetap bisa dijelaskan, ada hal-hal yang tetap nggak bisa dijelasin. Misalnya begini Bu, nah ini maksudnya ini pelajaran nih Bu, pelajaran bahwa ketika kita di dalam kehidupan tarikannya begitu. Enggak semua hal harus kita jelasin, enggak semua hal harus kita terangin, enggak semua hal harus kita kasih tahu. Ada hal-hal yang juga kudu kita telan bulat-bulat aja sendiri, makan sendiri gitu kira-kira. Umpetin diri-diri nggak boleh. Misalnya bagaimana? Misalnya maaf kita orang yang memandikan jenazah misalnya gitu. Maka seseorang yang memandikan jenazah atau yang bersamanya membantu menuangkan air, bawa selang, gitu. Atau waman hadara biha, orang yang hadir melihat itu jenazah keluarganya kita nih. Jenazah jadi yang mandiin atuh, yang nuangin air atuh. Boleh hadir, waman hadara, yang boleh hadir siapa ya? Keluarganya. Kalau laki-lakinya apa keluarganya dah gantian. Jangan anaknya 8 situ semua jangan. Gantian 2 paling banyak, masuk 2, atuh masuk, keluar 2, masuk atuh. Nah ketika dia lihat jenazah, nah minggu udah ya kan. Ada hal yang nggak boleh diceritain. Habis itu dia cerita waktu dimandiin begini. Jangan Bu, gitu. Termasuk kalau kita misalnya ada hal yang nggak boleh kita ceritain nih. Dulu misalnya nyak kita, dulu engkong kita, dulu bapak kita, dulu guru kita.
Gitu. Kita pernah diomelin sama guru, ngomelnya guru kan sayang. Gitu, ngomelnya guru sayang. Ngapa lu kagak mau ngaji lagi? Pada ya, gua baru banget nyampe diomelin. Ustazah maju gitu Bu. Atau misalnya kita bertetangga, ketika kita bertetangga, tetangga kita misalnya ada hal-hal yang dia misalnya gitu, ada hal-hal yang dia sengaja umpetin, kita ngelihat nggak sengaja misalnya pitak gitu, dia pitak gitu. Palanya misalnya nggak ada rambutnya gitu, ini udah rapi banget, sebelah sini pitak. Iya, sama kita kelihatan nih misalnya nggak sengaja, emang kita tetangga kebetulan kita lihat. Terus dia rajinnya pakai topi, dia rajin tutupin pakai kerudungan. Iya, begitu ketemu orang kita cerita, dia kan pakai kerudungan mulu. Jangan Bu, ada yang kudu diceritain, ada yang nggak boleh. Itu kira-kira. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada bagian-bagian dari Allah yang nggak bisa diceritain. Min ghairi kaifin wan hisorin, nggak punya ruang, nggak punya bentuk, nggak punya apa, nggak punya. Jangan dibayangin. Nah, ketika yang demikian nggak dibayangin, emang belum waktunya gitu. Ntar ada waktunya ketika kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu cahayanya Allah, dapat kejelasan gimana gitu. Ntar waktunya, mati dulu. Tunggu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau ngajarin anak kecil, kalau kita jelasin pakai fisika agak lucu, kita jelasin pakai ilmu kedokteran agak lucu. Anak kecil nih Bu, baru banget mandi, begitu baru banget mandi, cakep banget dibedakin, celemotan anak kecil. Gemoy gitu, dia lari-lari, hujan. Udah lama banget panas, udah berminggu-minggu panas. Yang namanya atap tuh, yang namanya genteng berdebu. Udah debu gitu kan, hujan. Anak kecil kan kagak ngerti aja ngeliat hujan. Penasaran berhujan, tangannya keluar. Begitu tangannya keluar, kakinya dijulur-julurin gitu ya. Habis kakinya dijulurin, pora-pora dijorokin teman-temannya gitu kan. Nah, anak kecil begitu, kalau larang aja. Jadi jangan main hujanan, ntar sakit segitu aja. Jangan pakai dijelasin, jangan main hujanan, ini hujan baru, di sana debu. Enggak, kalau debu kotor, kehirup, jadi sakit. Jadi jelasin anak kecil. Jadi anak kecil nggak, dia keburu kabur, dia juga dijelasin dia bingung. Secara ilmu kesehatan itu debu kagak baik bakal kesehatan, karena itu begini dong, larang aja gitu. Jangan dulu, ntar sakit segitu aja. Nah, Allah tuh kadang-kadang begitu, nggak bisa dijelasin. Emang kenapa nggak bisa dijelasin? Ya emang nggak bisa dijelasin. Saking maha kuasa, saking besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak bisa dijelasin. Hatta ro'an nabiyyu kalama min ghairi kaifin, nggak punya ruang, nggak punya bentuk, wan hisorin ruang, waftarot, tapi Allah mewajibin apa alaihi kepada baginda Nabi khomsan 5 waktu. Ba'da setelah khomsi nafarot. Kita udah sering dengar ceritanya. Jadi ketika Nabi ketemu dengan Allah, Nabi pertama kali salam ditolak sama Allah. Kenapa ditolak? Nabi bahasa salam pertamanya Assalamualaikum warahmatullah. Nabi bilang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalam, Allah itu assalam. Allah itu warahmanur rahim, walikul kudusut salam. Allah aja assalam. Jadi Allah yang maha selamat. Nabi ngucapinnya assalam. Kata malaikat Jibril, jangan salam sama Allah, jangan assalam. Nah, Nabi dibetulin, disuruhnya ngucapinnya apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Jadi salam bentuknya beda-beda. Jadi salam ke Allah bukan assalamualaikum, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Emang kadang kudu beda gitu Bu, lihat kedudukan, lihat makomnya. Makanya kadang-kadang kita kagak boleh iri, kudu lihat kedudukan, lihat makom. Ustazah pas maulid nih, ustazah datangnya sentaran banget, tentengannya gede banget. Dari pagi tentengannya gede. Memang gitu. Iya nggak Bu?
Ya udah begitu emang makomnya, kedudukannya begitu, beda-beda. Makomnya beda sama kita. Allah assalamualaikum nggak bisa. Kita begitu kita sampai di rumah, nih nanti kemudian salamnya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kalau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Begitu Nabi bilang at-tahiyat, Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tapi Nabi nggak lupa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, selamat buat saya, selamat juga buat umat saya, hamba-hambamu yang soleh. Nabi gitu. Nah makanya kalau kita masuk rumah ada orang, Beda. ya kita nyebutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau rumah kita sendiri ini lagi kosong, nyebutnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rumah kita kosong, kita habis jalan-jalan Ibu. Kunci kita yang bawa. Iya. Kita buka begini, assalamualaikum. Lah kalau ada yang nyaut, waalaikumsalam. Lo kagak jadi masuk rumah. Lari kita kenceng banget. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kamu yang ada di dalam. Karena assalamualaikum itu. Assalamualaikum. Salam sejahtera atas kalian yang ada, yang di sana mukhotob, ada yang lawan bicaranya. Assalamualaikum, nyaut waalaikumsalam. Buka. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, keselamatan buat kami, keselamatan buat hamba Allah yang soleh gitu. Orang yang kalau ada rumahnya kosong, orang yang kalau dia masuk ke rumah yang dia tahu orang-orang rumahnya lagi keluar, nggak ada orang di rumahnya. Kemudian dia baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin tub'adu minal fakri, dijauhin dari kefakiran tuh. Itu yang punya rumah, kalau dia baca pas rumahnya kosong, asal dibuka pintu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah maka niscaya yang ada di dalam rumah itu jauh dari kefakiran, jauh dari kagak punya duit, jauh dari kemiskinan. Nah kalau mau ambil amin. Ngomong duit amin. Amin. Jadi ada hal-hal yang bisa dijelaskan. Minum kopi. Emang belum kopi. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Nabi SAW menerima perintah sholat ba'da khamsina farad. Nah kemudian perintah sholat Nabi sampaikan kepada umatnya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu Bu. Sholat sampai kepada kita. Nah, wa fardhi khamsatin bilam tiroi, yang 5 ini diwajibkan, jangan ditawar lagi. Kita nawar gitu. Makanya ada beberapa nanti dah itu mah kalau kita bicara fikih, ada yang kagak mau ya, kalau dikosor nggak mau, di jamak udah disuruh 4 dikurang-kurangin gitu. Qad faza siddiqun, maka telah beruntung siapa? Abu Bakar, dia dijuluki as-siddiq, orang yang membenarkan, sebab susah. Bitasdiqin lahu, dengan peristiwa Isra wabil uruji, peristiwa Mi'raj. Kenapa dia susah? Dulu susah banget emang Bu, kalau kita bilangin orang. Sekarang juga kalau saya bilangin nih Bu, kalau saya bilangin ini misalnya sekarang, ntar kalau dulu gimana sih ya? Kalau dulu sih, sekarang sih udah gampang ya. Dulu sekarang nih kita kalau mau bayar kagak bawa duit kemana-mana, aman aja gitu sekarang. Kris ya, kris, M-banking dulu. Kita makanya kalau ngelihat kudu yang benar gitu. Ada orang belanja di Jogja nih Bu, ada orang belanja. Begitu selesai belanja barangnya banyak banget di Jogja nih, di Jogja. Ini cerita beneran, ini cerita. Di Jogja, begitu ada orang belanja banyak banget belanjanya. Numpuk dimasukin mobil, ada kali 2 juta 3 juta itu. Begitu selesai belanja, dia begini tuh dikit. Jalan dia. Itu yang kanunya, yang apa? Penjaganya iya. Kita cobain Bu begitu begini tuh. Habis
Kita lihatin gitu lah, itu orang hebat banget ya. Kita habis belanja kita begitu aja tuh, kata dia apaan? Lah kagak ada isinya, kadang Kris aja kagak ya bakal bayar ya. Ya besok mainan ya mainan. Lah kalau itu ibu-ibu habis belanja dia begitu, anuannya kan begini ya, iya makasih bu. Kalau kita dikata gila ya. Ya gila dikata gitu. Kalau banyak tunjukin apa? Jadi kalau dulu emang susah banget Isra Mi'raj neranginnya bu, maksud saya gitu. Emang dulu belum ada. Kalau dulu ada orang cerita, kita nggak perlu bawa duit kemana-mana, kita nggak perlu bawa apa-apaan kemana. Sekarang saya bawa apa? Kagak bawa apa-apaan sih? Handphone doang tuh. KTP di sini ya. Terus elektronik, kesehatan di sini, satu sehat di sini, kerjaan di mari, duit di mari. Nah itu dia. Email. Kita apa email kita kan nyambung ke email. Gitu. Jadi sekarang kalau dulu kita bilang ya lah kemana-mana udah kagak bawa apaan bu, handphone doang tuh. Kalau ketemu polisi mana sih? Kasih liatin kita. Nih. Mana ini gitu. Cepetan mama. Cepet banget. Iya. Belum aja kalau udah ngerti sih. Ya kalau iya itu cewek mulu. Jadi apa ya, Bu? Coba dah beli di mana-mana. Dulu kita kalau mau ke pasar beli toge beli apa segala macam jalan. Becek jalan juga nggak? Iya. Itu jalan. Sekarang kita kalau mau beli pecel ayam segala macam. Pengen beli sate marangi, pengen makan apa namanya nasi sege, nasi kembuli di Jakarta Timur begitu doang, setengah jam nyampe. Iya, Bu punya handphone bu? Enggak, maksud saya besok kalau ke Jogja belanja cobain. Kalau pas bayar krisnya gitu loh, nih apa? Ya Allah, jadi memang dulu susah ya bu ya, jelasin dulu, tapi jelasin sekarang. Nah justru ketika susah, maka orang yang membenarkan disebut siddiq, gitu maksud saya. Nabi cerita, saya dari sini kemari, dari sini ke masjid, ke langit, dari langit turun lagi, sekarang balik. Cuman seperti kapan ya Rasulullah, orang-orang pada nanya. Barusan banget. Ya paling sekitar 1/3, 1/4 malam, paling sekitar 2 jam, sejaman lebih dikit gitu. Dulu susah percayanya. Tapi sekarang kira-kira gampang nggak bu percayanya? Gampang banget bu peristiwa Isra Mi'raj percayanya. Bahwa sekarang udah terjadi gitu beberapa, sekalipun itu masih besar. Oh sono naik 1/3, tapi kira-kira bahasanya logikanya udah masuk sama kita. Bahwa dari sini ke sono, sekarang pakai pesawat gitu. Naik ke atas udah bisa manusia ke bulan. Balik Apollo, udah bisa balik dari bulan, udah bisa cerita gitu. Jadi orang yang hari ini nggak mau percaya peristiwa Isra Mi'raj rugi. Tapi orang yang percaya peristiwa Isra Mi'raj, faza siddiqun bitasdiqil lahu. Maka beruntung orang yang percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, wafa ahlahu, sempurna imannya gitu. Dulu susah, sekarang mau gampang deh. Siapa dulu yang paling pertama percaya? As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, yang dilakopi, yang digelari As-Siddiq. Bu baca bu rame-rame dari mula-mula ya. Kita udah banyak lama banget nggak baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Daimil isani. Alhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiril baqi bi
wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli say sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sambun basar hayatun ilmu kalamun istamat wajaizun bifadlihi wa adlihi takuli kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya zawi fatona bisidki wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin kafafifil aradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wafadlalul malaika wal mustahilu didu kulli wajibin fafaz bihamsina min wajibin tafsilu hamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma saleh wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishakun kada yaqubu yusufu wa ayyubu kada suaibu harunu wa musa wal yasa zulkifli yahudu sulaiman utaba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dahwaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Sampai situ aja dulu, sampai situ. Maknya panjang ya? Maknya. Ada. Iya, namanya itu, nah itu tadi kadang-kadang kalau sahir kita baca Iya. yang panjang jadi, Ikuti. oh itu masih sakit Puan ya? Ya Allah, Iya. mudah-mudahan panjang kota ya, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat Puan, diangkat penyakitnya ya Allah. Amin. Sakit apa Puan nih? Puan ini sakit apa tuh? Lambung. Lambung. Oh ya, mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sedikit banyak jadi ilmu yang manfaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doain Ani lagi sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dapat berkumpul lagi dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya mau saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفقنا يا كريم واغفر لنا يا رقيب يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم بحق الفاتحه وبالفاتحه وبكرامه الفاتحه وبالمعجزه الفاتحه اللهم افتح لنا ابواب الخير واهدنا لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير إنك على كل شيء قدير اللهم سلم إيماننا وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام
العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين كلام كريم لا يمل سماه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل داء ودروب دليل لقلبي عند الجهل وخيراتي فيا ربي متعني بسر قلوبه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي يا فتى افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم شريعتي وصلي وسلم يا إلهي لمنزلي عدد حروف القرآن وسورتي الله الكافي ربنا كافي قصدنا كافي وجدنا كافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر وكفى الله المؤمنين قتال آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan pelajarannya kepada kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita praktekkan di kediaman kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makan. Oh, insya Allah ntar setelah ini kita ke rumah Ani ya. Nengokin, ya nengok. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.